Bab 1196, Keyakinan Yungang. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Pemuda berpakaian hitam yang berdiri di depan Yang Chun tidak lain adalah salah satu dari beberapa murid langsung di bawah komando Kaisar Bela Diri Shiki. Zhou Yi, apa? Wajah Zhou Yi tetap menyendiri. Suaranya tenang, dan dia sangat pendiam. Kakak senior Zhou, saya khawatir saya harus mengesampingkan masalah yang Anda percayakan kepada saya untuk saat ini. Yang Chun tersenyum kecut. Oh, saat Zhou Yi mendengar ini, kerutan muncul di wajahnya. Apa yang salah? Kakak Zhou, seseorang datang keluar hutan batu sebelumnya. Dia adalah pengikut adik laki-lakiku. Alasan dia datang untuk mencariku adalah untuk menyampaikan berita bahwa adik laki-lakiku terbunuh. Yang Chun menghela nafas. Pembunuh saudara laki-laki saya dapat pergi kapan saja, jadi saya harus pergi ke sana sesegera mungkin untuk membunuhnya dan membalaskan dendam saudara saya. Mohon setujui permintaan saya, saudara senior Zhou. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, Yang Chun menatap Zhou Yi dengan antisipasi. Kamu tidak boleh menunda membalas kematian saudaramu, pergilah. Biarkan saja masalah ini sampai kamu kembali, jawab Zhou Yi acuh tak acuh. Setelah kata-katanya keluar dari mulutnya, dia menghilang dari mata Yang Chun tanpa jejak. Kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan seseorang sekuat Yang Chun tidak dapat menangkap gerakannya. Terima kasih, kakak senior Zhou. Yang Chun berterima kasih pada rumah batu di depan sebelum dia pergi menemui Yungang. Saat dia berbalik, wajahnya langsung berubah muram. Sekte Lingtian, Duan Lingtian. Pada saat yang sama, niat membunuh bisa dilihat dari matanya yang bersinar dingin. Hampir 2 bulan telah berlalu hanya dalam sekejap mata. Selama periode waktu ini, Duan Lingtian tidak berkultivasi atau memahami kedalaman apapun. Sebaliknya, ia fokus mengajar kelompok pengrajin senjata dan alkemis kelas 1, termasuk Zhang San. Dalam periode waktu ini, kelompok pengrajin senjata dan alkemis kelas 1, termasuk Zhang San, memiliki pemahaman yang lebih baik tentang betapa mengerikannya senjata dan teknik pemurnian obat-obatan pemimpin Sekte Lingtian. Mereka terlalu kurang dibandingkan dengan dia. Ketika Duan Lingtian berpisah dengan Zhang San dan yang lainnya, salah satu alkemis kelas 1 berseru dengan penuh semangat, sepertinya saya membuat pilihan yang tepat untuk datang ke sini. Bergabung dengan Sekte Lingtian akan membuat saya mencapai hal-hal yang saya inginkan. Saya memiliki merasa saya akan dapat memperbaiki pil kelas 1 dengan hampir 80% kemurnian segera. Itu benar, ini adalah keputusan terbaik yang kami buat dalam hidup kami. Seseorang menambahkan, Hurf, sekarang kalian memperoleh beberapa manfaat, sebaiknya jangan lupa untuk melakukan pekerjaanmu untuk pemimpin sekte. Ingatlah untuk menggunakan semua koneksimu dan mencari 2 orang yang hilang dari pemimpin sekte yang berkeliaran di luar, Zhang San mengingatkan mereka dengan geraman. Yakinlah, wakil pemimpin sekte Zhang. Saya sudah memberikan tanda autentikasi saya kepada murid sekte untuk mencari semua pejabat senior sekte yang memiliki hubungan dekat dengan saya. Mereka tidak akan berani lalai demi saya, seorang pengrajin senjata kelas 1 menimpali. Saya juga akan menemukan seorang murid dan memintanya untuk mencari mereka yang berhutang budi kepada saya atas nama saya. Jika orang-orang itu tidak melakukan yang terbaik dalam menemukan 2 kesalahan pemimpin sekte, mereka dapat melupakan untuk mendapatkan pil kelas 1 dari saya di masa depan. Kata alkemis kelas 1 lainnya sebelum dia pergi. Lebih banyak orang pergi di saat berikutnya. Zhang San mengangguk puas ketika dia melihat ini. Dia tidak mengecewakan pemimpin sekte. Beberapa waktu yang lalu, Duan Lingtian telah menjadikan Zhang San sebagai wakil pemimpin sekte keempat dari Sekte Lingtian dan mengumumkannya kepada sekte tersebut. Dia memiliki status yang sama dengan Luo Ping dan Yu Brothers. Secara alami, mereka hanya memiliki status yang sama di permukaan. Sebagai seseorang yang memimpin pengrajin senjata dan alkemis kelas 1 di sekte tersebut, posisi Zhang San di Sekte Lingtian berada tepat di bawah Duan Lingtian saja. Bahkan Luo Ping dan Yu Brothers tidak berani berkelahi dengannya sama sekali. Setelah berpisah dengan Zhang San dan yang lainnya, Duan Lingtian kembali ke tempatnya sendiri dan duduk bersila di tempat tidur. Dia mengambil keputusan saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku akan pergi 3 hari kemudian untuk mengambil harta karun besar yang ditinggalkan oleh Kaisar Bela Diri kelahiran kembali selama reinkarnasinya yang kedua. Setelah datang ke Tanah Dalam, dia secara kasar tahu di mana lokasinya sekarang.
Setelah mengobrak-abrik ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia dapat memastikan lokasi yang tepat dari tempat Kaisar Bela Diri kelahiran kembali menyimpan harta karunnya yang besar. Itu di bagian selatan tanah dalam. Itu cukup jauh dari Sekte Lingtian. Saya khawatir saya perlu 2 bulan untuk mencapai tempat itu dan kembali bahkan jika saya menggunakan kecepatan penuh saya, pikir Duan Lingtian dalam hati. Sekarang Duan Lingtian sudah mengambil keputusan, dia tidak lagi memikirkan hal lain. Dia memejamkan mata dan menenangkan hatinya untuk berkultivasi. Teknik penguasa perang 9 naga, bentuk naga surgawi. Saat berkultivasi, dia memahami fus profundity-nya pada saat yang sama. Secara alami, dia juga terus memahami pedang dao yang terkandung dalam kata pedang yang dia hafal sehingga dia bisa meningkatkan konsep pedangnya. Waktu terus berlalu tanpa suara. 2 hari berlalu hanya dalam sekejap mata. Duan Lingtian, tunjukkan wajahmu. Sekte Lingtian yang awalnya tenang tiba-tiba menjadi gempar saat suara ini bergema dari langit. Siapa yang begitu berani menuntut pemimpin sekte untuk menunjukkan wajahnya? Banyak murid Lingtian sekte terkejut. Apakah dia mencari kematian? Beraninya dia datang ke sekte Lingtian kami untuk memprovokasi pemimpin sekte. Aku ingin tahu dari mana datangnya orang yang tidak menghargai hidupnya sendiri ini. Satu demi satu, para tetua dan murid sekte Lingtian naik ke langit dan melihat ke arah suara itu. Namun, yang mereka lihat hanyalah kabut yang menutupi langit. Jelas sekali pemilik suara itu bersembunyi di balik kabut. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa sosok muncul dari udara tipis di langit. 4 wakil pemimpin besar sekte Lingtian serta Feng Tianwu, Chen Shaoxuai, Xiong Quan, dan Gold Tak berkumpul bersama karena teriakan keras yang datang dari langit. Suara ini sepertinya tidak asing, kata Luo Ping sambil mengerutkan kening. Akrab, Chen Shaoxuai tercengang. Jangan bilang kau mengenalnya. Pada saat ini, Yu Brothers bertukar pandang satu sama lain sebelum berseru serempak, itu suara Penatua Yun. Suara mereka dipenuhi dengan keheranan. Penatua Yun. Setelah mendengar kata-kata Yu Brothers, Chen Shaoxuai bingung. Ini Yun Gang, penatua penjaga dari mantan puncak Yang. Luo Ping memiliki ekspresi yang sedikit canggung di wajahnya. Bukankah dia melarikan diri sebelumnya? Kenapa dia kembali lagi? Luo Ping, lebih baik kamu perhatikan kata-katamu. Aku tidak lari. Hampir segera setelah kata-kata Luo Ping keluar dari mulutnya, suara di langit terus berbicara dan menarik perhatian semua orang. Yang mereka lihat hanyalah seorang lelaki tua yang mengikuti di belakang seorang lelaki paruh baya saat mereka turun. Orang yang berbicara tidak lain adalah lelaki tua di belakang lelaki paruh baya itu, Yun Gang, penatua penjaga dari puncak yang mantan sekte Yin Yang. Adapun pria paruh baya di depannya, identitasnya jelas, itu Yang Chun, kakak laki-laki dari Yang Hong, master puncak dari Yang Pik mantan Yin Yang sekte. Selain itu, Yang Chun juga adalah murid Kaisar Bela Diri yang sangat kuat. Meskipun dia tidak sebagus murid langsung Kaisar Bela Diri, Raja Bela Diri tingkat ke-9 masih tidak bisa dibandingkan dengannya. Yun Gang, wajah Luo Ping berubah muram. Tatapannya mendarat di Yun Gang untuk sementara waktu sebelum beralih ke pria paruh baya di depan Yun Gang. Tak perlu dikatakan, dia bisa melihat bahwa Yun Gang sudah siap. Jelas bahwa pria paruh baya yang berdiri di depan adalah cadangannya. Dia harus lebih kuat dari Yun Gang. Pada saat ini, wajah Yu Brothers berubah sedikit muram juga. Mereka bisa melihat bahwa Yun Gang dan pria paruh baya di depannya datang dengan niat buruk. Ini penatua Yun. Bukankah dia melarikan diri sebelumnya? Kenapa dia kembali sekarang? Bukankah dia takut mati? Apakah kamu tidak melihat pria paruh baya yang dia ikuti dari belakang? Apakah kamu pikir seseorang yang bisa membuatnya mengikuti dengan patuh adalah orang biasa? Sepertinya dia menemukan bantuan. Banyak tetua dan murid Lingtian sekte yang mengenali Yun Gang mengubur kepala mereka bersama dalam diskusi. Beberapa dari mereka tampak khawatir. Mereka khawatir pemimpin sekte mereka tidak akan mampu mengalahkan pria yang dibawa Yun Gang ke sekte tersebut. Sebaliknya, beberapa dari mereka tampak acuh tak acuh. Mereka memiliki keyakinan mutlak pada pemimpin sekte mereka. Yun Gang memandang Luo Ping, Yu Ping, dan Yuan sebelum dia dengan belak-belakan bertanya, Luo Ping, Yu Ping, Yuan, alasan saya kembali kali ini adalah untuk membunuh Duan Lingtian dan membangun kembali sekte Yin Yang. Dari Anda membantu saya. Setelah mendengar kata-katanya, mereka bertiga menjadi lebih serius. Namun,
Mereka tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. Sepertinya kalian semua meragukan kekuatanku. Yun Gang menatap mereka sebelum dia melanjutkan tanpa tergesa-gesa. Saya akui saya bukan tandingan Duan Lingtian itu. Namun, apakah ada di antara Anda yang tahu siapa yang berdiri di depan saya? Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, kepercayaan diri mengalir keluar dari tubuhnya. Untuk sesaat, selain Luo Ping dan dua lainnya, bahkan Feng Tianwu, Zhang San, dan yang lainnya mengalihkan pandangan mereka ke pria parubaya di depan Yun Gang. Seolah-olah mereka mencoba melihat apa yang membuat Yun Gang sangat mempercayainya. Kamu adalah penatua tertinggi Yun Gang dari puncak yang mantan sekte Yin Yang. Chen Shaoxuai memandang Yun Gang dengan jijik. Seseorang menyebutmu sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, kamu melarikan diri dari sekte Lingtian kami seperti anjing yang tidak diakui, bukan? Anjing yang tidak diakui. Kata-kata Chen Shaoxuai menyebabkan wajah Yun Gang berubah serius. Aku ingin tahu dari mana kepercayaan anjing yang tidak diakui ini berasal. Tampaknya Chen Shaoxuai tidak akan berhenti saat dia terus mengejeknya. Meskipun Yun Gang benar-benar marah, dia masih menekan api amarah di hatinya saat dia memperingatkan dengan suara yang dalam, "Nak, jangan terlalu angkuh. Nanti kamu akan menangis." Kemudian, dia mengabaikan Chen Shaoxuai yang memandangnya dengan jijik dan memandang Luo Ping dan dua lainnya lagi sebelum dia mengumumkan, "Orang di depanku ini adalah Tuan Yang Chun, saudara-saudara dari Tuan Puncak Yang Hong." Petik 2. Saudara-saudara Yang Hong. Setelah mendengar ini, wajah mereka bertiga langsung tenggelam. Secara alami, mereka akrab dengan nama Yang Hong. Dia adalah master puncak dari Yang Pik mantan Yin Yang Sekte. Namun, mereka tidak tahu bahwa Yang Hong memiliki kakak laki-laki, dan jelas bahwa dia jauh lebih kuat daripada Yang Hong. Dia tampaknya menjadi raja bela diri tingkat ke-9. Namun, bahkan jika mereka memiliki perasaan bahwa pria ini adalah raja bela diri tingkat ke-9, tidak ada tanda-tanda teror di mata mereka sama sekali. Apa lelucon? Pemimpin sekte mereka, Duan Lingtian, adalah seseorang yang telah membunuh beberapa raja bela diri tingkat ke-9 sebelumnya. Singkirkan Grand Elder Klan Zhou di kota Ataraxia, dan ambil 4 pemimpin dari pasukan kelas 1 tingkat menengah bawah misalnya, bahkan mereka mati di tangan pemimpin sekte. Menurut pendapat mereka, pemimpin sekte Lingtian sekte mereka, Duan Lingtian, memiliki kekuatan yang setara dengan pembangkit tenaga listrik teratas dari kekuatan kelas 1 di tingkat menengah atau bahkan tingkat menengah ke atas. Bab 1197, Bodoh. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Namun, Luo Ping dan dua lainnya menjadi pucat seketika ketika mereka mendengar bagian selanjutnya dari kalimat Yun Gang. Tuan Yang Chun memiliki identitas lain, dia adalah murid kaisar bela diri dari hutan batu yang hilang. Ini adalah kata-kata asli Yun Gang. Murid kaisar bela diri. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Yun Gang, selain Luo Ping dan dua lainnya, bahkan Zhang San dan Gold Tag menjadi pucat juga. Adapun Feng Tianwu, Chen Shaoxuai, dan Xiong Quan, mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang murid kaisar bela diri. Karena alasan ini, mereka hanya terlihat bingung daripada memiliki ekspresi berlebihan seperti yang lain. Cadangan yang dibawa Penatua Yun bersamanya adalah murid kaisar bela diri. Selain itu adalah murid kaisar bela diri dari hutan batu yang hilang. Aku pernah mendengar tentang hutan batu yang hilang sebelumnya. Ini adalah tempat budidaya kaisar bela diri. Kaisar bela diri itu dikenal sebagai kaisar bela diri Siki. Cadangan yang dibawa Penatua Yun adalah murid kaisar bela diri Siki. Warna terkuras dari wajah banyak tetua dan murid Lingtian sekte juga. Tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa cadangan yang dibawa Yun Gang ke sini adalah murid kaisar bela diri. Murid kaisar bela diri. Meskipun dia bukan murid langsung kaisar bela diri, dia masih seseorang yang kuat. Seorang seniman bela diri yang lemah tidak akan pernah bisa menjadi murid kaisar bela diri, dia hanya bisa menjadi pengikut kaisar bela diri paling banyak. Murid langsung kaisar bela diri biasanya adalah mereka yang berada di puncak tahap martial monarch dan sudah memiliki satu kaki di tahap martial emperor. Meskipun murid kaisar bela diri sedikit lebih rendah, raja bela diri tingkat ke-9 biasa masih tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dikatakan bahwa semua murid kaisar bela diri memiliki kekuatan yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik teratas dari tingkat menengah ke atas dan bahkan kekuatan tingkat pertama tingkat atas di benua awan. Murid kaisar bela diri, kakak Yang Hong sebenarnya adalah murid kaisar bela diri.
Wajah Luo Ping sangat pucat. Saya sudah lama mendengar bahwa Master Puncak Yang Hong memiliki latar belakang yang mengesankan, tapi saya tidak berharap saudaranya menjadi murid Kaisar Bela Diri. The Yu Brothers bertukar pandang, keduanya bisa melihat kebingungan di mata masing-masing. Murid Kaisar Bela Diri adalah seseorang yang perlu mereka hormati. Dia bisa menghancurkan mereka sepenuhnya hanya dengan satu jari. Untuk sesaat, hati mereka dipenuhi ketakutan. Jika mereka memiliki kepercayaan pada pemimpin sekte Lingtian Sekte, Duan Lingtian, sebelumnya, maka saat ini kepercayaan diri mereka goyah. Murid Kaisar Bela Diri, seorang master puncak belaka dari puncak yang mantan Sekte Yin yang ternyata adalah adik kandung dari murid Kaisar Bela Diri. Wajah Zhang San juga sedikit pucat. Dia sudah lama mendengar tentang bagaimana Duan Lingtian membunuh master puncak dari puncak yang mantan Sekte Yin Yang dan menjadi pemimpin Sekte Yin Yang setelah mengubah namanya menjadi Sekte Lingtian. Namun, tidak terlintas dalam pikirannya bahwa master puncak dari Yang Peak mantan Yin Yang Sekte akan benar-benar memiliki saudara-saudara. Murid Kaisar Bela Diri, itu sama sekali bukan lelucon. Dari apa yang dia ketahui, jika seseorang ingin menjadi murid Kaisar Bela Diri, seseorang harus menjadi varian di benua awan yang memiliki bakat luar biasa dan memiliki kemampuan bawaan atau Raja Bela Diri tingkat ke-9 yang kuat. Jelas pria parubaya di depan ini adalah yang terakhir. Persyaratan untuk yang terakhir juga sangat tinggi. Dikatakan bahwa hanya Raja Bela Diri tingkat ke-9 dengan kekuatan lebih dari 5 naga hitam kuno yang memenuhi syarat untuk menjadi murid Kaisar Bela Diri. Kekuatan 5 naga hitam kuno adalah persyaratan minimum. Tepat pada saat ini, Feng Tianwu, Chen Shaoxuai, dan Xiong Quan akhirnya mengetahui apa arti 3 kata, murid Kaisar Bela Diri, dari diskusi kelompok tetua dan murid Sekte Lingtian di dekatnya. Ekspresi Chen Shaoxuai dan Xiong Quan berubah ngeri juga. Sial, mengapa murid Kaisar Bela Diri begitu kuat? Chen Shaoxuai bersumpah dalam hatinya. Meskipun wajah Feng Tianwu tetap tenang, ada sedikit kekhawatiran di kedalaman mata musim gugurnya yang indah. Jelas bahwa dia mengkhawatirkan Duan Lingtian. Luo Ping, Yu Ping, Yuan, aku akan memberi kalian bertiga kesempatan. Berdirilah bersamaku, dan setelah Lord Yang Chun membunuh Duan Lingtian, kalian semua akan tetap menjadi anggota Sekte Yin Yang-ku. Yun Gang berkata dengan kecepatan yang tidak cepat atau lambat saat dia melihat Luo Ping dan dua lainnya. Jika tidak ada dari kalian yang mau, aku tidak akan membiarkanmu hidup setelah Lord Yang Chun membunuh Duan Lingtian. Dari kata-kata Yun Gang, terlihat jelas dia ingin Luo Ping dan dua lainnya membuat keputusan. Keputusan ini terkait erat dengan kehidupan mereka. Wajah Luo Ping dan dua lainnya berubah warna menjadi hijau sebelum memucat dari perubahan peristiwa ini. Aku akan memberimu 10 napas untuk memutuskan. Setelah 10 napas, kamu akan menjadi musuhku jika kamu tidak datang kepadaku. Yun Gang selanjutnya memaksa Luo Ping dan dua lainnya untuk mengambil keputusan. Saat kata-kata ini keluar dari mulut Yun Gang, semua orang yang hadir di tempat kejadian, kecuali Yang Chun, mengalihkan pandangan mereka ke Luo Ping dan dua lainnya. Mereka penasaran dengan pilihan yang akan diambil ketiganya. Apakah mereka akan melawan Sekte Lingtian di sisi Yun Gang atau akankah mereka melawan Yun Gang? Setiap keputusan membawa risikonya sendiri. Jika mereka memilih yang pertama, orang dapat dengan mudah membayangkan hasilnya jika Duan Lingtian, pemimpin Sekte Lingtian Sekte, berhasil membunuh murid Yang Chun sang Kaisar Bela Diri. Tidak ada yang akan membiarkan seseorang yang mengkhianati mereka pergi. Namun, jika mereka memilih yang terakhir, mereka juga akan mati jika murid Kaisar Bela Diri Yang Chun berhasil membunuh Duan Lingtian, pemimpin Sekte Lingtian Sekte. Yun Gang pasti akan segera membunuh mereka. Pada akhirnya, membuat pilihan saat ini sama saja dengan bertaruh. Pertaruhan apakah Duan Lingtian lebih kuat atau Yang Chun lebih kuat? Kekuatan Duan Lingtian bukanlah rahasia bagi kebanyakan orang di Sekte Lingtian. 3 bulan yang lalu, ketika Duan Lingtian bertarung melawan para pemimpin dari 4 kekuatan kelas 1 yang hebat, kekuatan kuat yang dia tunjukkan setara dengan kekuatan 4 naga hitam kuno dan lebih dari 9.000 naga bertanduk kuno. Namun, sebagai murid Kaisar Bela Diri, kekuatan Yang Chun setidaknya setara dengan 5 naga hitam kuno bahkan jika dia bukan murid langsung Kaisar Bela Diri. Yun Gang, jika aku berdiri di sisimu, itu berarti aku berdiri di sisi Yang Hong. Karena alasan ini, aku memilih untuk bertahan atau binasa bersama dengan Sekte Lingtian. Luo Ping adalah orang pertama yang mengambil keputusan.
Yang Hong sudah mati, tetapi Yun Gang telah membawa Yang Chun, saudara-saudara Yang Hong. Itu mirip dengan berdiri di sisi Yang Hong jika dia berdiri bersama dengan Yun Gang. Dia membenci Yang Hong dari lubuk hatinya, itu sebabnya dia langsung mendapat jawaban. Saat kata-kata Luo Ping keluar dari mulutnya, banyak mata para tetua dan murid Ling Tian Sekte berbinar saat mereka memujinya dengan kata-kata seperti, wanita super. Dan, dia seorang pejuang. Karena kamu ingin mati, aku tidak akan menghentikanmu. Yun Gang mendengus jijik setelah mendengar kata-kata Luo Ping. Detik berikutnya, dia berbalik untuk melihat Yu Brothers yang ekspresinya terus berubah terus-menerus sebelum dia memperingatkan dengan suara yang dalam, Yu Ping, Yuan, kalian berdua harus memikirkan ini baik-baik. Saat ini, Anda masih memiliki rentang waktu, dari 5 napas. Rentang 5 napas. Saat mereka mendengar kata-kata Yun Gang, wajah Yu Brothers menjadi pucat sekali lagi. Pada saat ini, kedua Yu Brothers juga menjadi sasaran mata semua orang. Menurutmu, pilihan apa yang akan diambil oleh kedua wakil pemimpin sekte itu? Saya tidak tahu. Saya kira ini tergantung pada apakah keyakinan mereka lebih terletak pada pemimpin sekte atau murid kaisar bela diri itu. Banyak tetua dan murid Ling Tian Sekte berbisik satu sama lain. Mereka menantikan untuk melihat pilihan seperti apa yang akan dibuat oleh Yu Brothers. Setelah rentang 2 napas berlalu, Yun Gang membuka mulutnya untuk mengingatkan mereka lagi, 3 napas tersisa. Warna terkuras dari wajah Yu Brothers bahkan lebih. Segera setelah itu, 2 napas berlalu lagi, dan Yun Gang mengumumkan dengan suara yang dalam, kamu masih memiliki rentang 1 napas tersisa. Suara mendesing. Hampir segera setelah kata-kata Yun Gang keluar dari mulutnya, Yu Brothers akhirnya bergerak. Mereka terbang satu demi satu dan tiba di belakang Yun Gang beberapa saat kemudian. Hahaha, Yun Gang tertawa terbahak-bahak ketika melihat Yu Brothers memilih di sisinya. Dia memandang mereka berdua dan berkata, kamu Ping, Yuan, kamu akan segera menyadari betapa tepat keputusanmu. Detik berikutnya, dia menatap Luo Ping dan mencibir. Luo Ping, kamu akan segera tahu betapa bodohnya keputusanmu. Luo Ping mengabaikan ejekan Yun Gang dan menatap Yu Brothers secara langsung sebelum berkata dengan suara yang dalam, Yu Ping, Yuan, apakah kalian berdua bahkan memikirkan pemimpin sekte ketika Anda membuat keputusan seperti itu? Jika saya ingat dengan benar, kalian berdua tampaknya memiliki senjata roh dan pil yang dibuat oleh pemimpin sekte, kan? Apakah itu Yu Ping atau Yuan? Keduanya memiliki senjata roh kelas 1 yang memberikan dorongan 90% yang telah ditempa Duan Ling Tian untuk mereka. Keduanya juga telah memperoleh 2 botol pil pemulihan kehidupan kelas 1 dengan kemurnian 91% dari Duan Ling Tian. Setelah mendengar kata-kata Luo Ping, wajah Yu Brothers berubah menjadi lebih pucat. Namun, mereka tetap diam karena mereka tahu mereka salah. Sejujurnya aku merasa kesal atas nama Duan Ling Tian. Dan untuk berpikir bahwa dia benar-benar membiarkan kalian berdua menjadi wakil pemimpin sekte Ling Tian Sekte, kata Chen Shaoxuai menghina Yu Brothers dan mencibir dengan jijik. Sedikit niat membunuh yang ditargetkan pada Yu Brothers juga muncul di kedalaman mata Feng Tianwu. Pilihan yang mereka buat telah membuatnya marah. Siapa di antara kalian yang Duan Ling Tian? Yang Chun, yang berdiri di samping menyaksikan pemandangan yang terbentang di depan matanya, akhirnya membuka mulutnya. Begitu dia membuka mulutnya, dia segera meminta Duan Ling Tian, pemimpin sekte Ling Tian Sekte. Tuan Yang Chun, Duan Ling Tian belum datang, kata Yun Gang yang berdiri di belakangnya dengan hormat. Namun, mereka bertiga adalah pengikut Duan Ling Tian. Jika Anda membunuh mereka, Tuan Yang Chun, saya yakin Duan Ling Tian akan segera muncul. Tatapan Yun Gang beralih ke Feng Tianwu, Xiong Quan, dan Gold Tag sebelum dia tersenyum sinis. Pada saat ini, tatapan Yang Chun bergeser ke arah Feng Tianwu dan 2 lainnya. Sekarang Xiong Quan dan Gold Tag menjadi sasaran, mereka langsung merasa ngeri. Namun, mereka masih terbang serempak dan berdiri di depan Feng Tianwu seperti 2 penjaga. Betapa setianya kamu, sepertinya dia pasti wanita Duan Ling Tian. Yang Chun mendengus. Kalau begitu, aku akan membunuh wanita ini terlebih dahulu seperti menghancurkan bunga. Aku percaya bahwa pengecut Duan Ling Tian akan segera menunjukkan wajahnya. Dari nada suaranya, jelas dia tidak akan menunjukkan belas kasihan sama sekali bahkan setelah dia dihadapkan dengan kecantikan Feng Tianwu. Bodoh. Saat Yang Chun hendak menyerang Feng Tianwu,
sebuah suara acuh tak acuh bergema di seluruh tempat seolah-olah itu datang dari mana-mana. Bab 1198, Anjing Murid Langsung Kaisar Bela Diri. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Itu pemimpin sekte. Setelah mendengar suara itu, banyak mata para tetua dan murid Lingtian sekte langsung cerah. Mereka mulai mencari-cari pemimpin sekte Lingtian sekte mereka. Beberapa orang bahkan memandang Yang Chun dengan aneh. Jadi bagaimana jika Anda adalah murid Kaisar Bela Diri? Pemimpin sekte Lingtian kami masih menyebutmu idiot. Yang Chun telah mendengar suara yang bergema di mana-mana tetapi tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, dia langsung marah ketika dia melihat tatapan aneh yang dia dapatkan. Kamu Duan Lingtian. Tatapan tajamnya langsung mendarat pada seorang pemuda berbaju ungu yang muncul tanpa ada yang tahu kapan. Tatapannya ganas dan penuh dengan niat membunuh. Pemuda berbaju ungu itu tak lain adalah Duan Lingtian. Saat ini, Duan Lingtian berdiri di samping Feng Tianwu seperti malaikat pelindungnya. Pada saat ini, penjahat emas dan Siong Kuan yang berdiri di depan Tianwu juga telah mundur dengan bijaksana dan pergi untuk berdiri di belakang Duan Lingtian dengan hormat. Seolah-olah mereka adalah bayangannya. Penatua Yun. Sepertinya Duan Lingtian tidak mendengar pertanyaan Yang Chun sama sekali saat tatapannya mendarat di Yun Gang yang berdiri di belakang Yang Chun. Hari itu, alasan kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun adalah untuk menemukan cadangan sehingga kamu dapat melakukan comeback. Yang Chun yang diabaikan oleh Duan Lingtian berubah menjadi lebih buruk sekarang. Matanya yang dipenuhi dengan niat membunuh tampak seolah-olah bisa menembakkan api sekarang. Duan Lingtian, Lord Yang Chun sedang berbicara denganmu. Beraninya kau mengabaikannya, kau hancur sekarang. Yun Gang juga menyadari kemarahan Yang Chun sehingga dia hanya bisa menyeringai. Namun, kali ini, tatapan Duan Lingtian menyapu ke arah dua pria di samping Yun Gang. Itu adalah Yu Brothers. Setelah tatapannya menyapu dua dari mereka, sinar menusuk melintas di matanya seolah-olah dia akan melahap seseorang. Dia tidak pernah menganiaya kedua orang ini sebelumnya. Namun, hari ini, mereka berdua telah mengkhianatinya dan mengkhianati sekte Lingtian. Di hadapan seringai Yun Gang, Duan Lingtian menjawab dengan kecepatan yang tidak terburu-buru atau lambat. Yah, aku khawatir kamu tidak akan tahu apakah aku ditakdirkan atau tidak. Pada saat ini, kengerian tiba-tiba muncul di wajah Yang Chun. Dengan sekejap, dia menghilang dari tempatnya seolah-olah dia mencoba melarikan diri dari sesuatu. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memperingatkan tiga orang di sebelahnya. Bang! Hampir segera setelah Yang Chun menghilang dari tempatnya, ledakan keras yang menusuk telinga bergema dengan gemuruh. Bang! 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 Serangkaian suara ledakan yang menghancurkan bumi memasuki telinga semua orang. Banyak dari murid Lingtian sekte dengan basis kultivasi yang lebih rendah sangat terpengaruh sehingga mereka berdarah dari ketujuh lubang kepala. Pada saat yang sama, gelombang udara yang dipicu oleh ledakan berubah menjadi badai tirani yang menyapu seluruh area, memaksa banyak murid Lingtian sekte dengan basis kultivasi yang lebih rendah untuk menyipitkan mata. Di bawah pengawasan yang lain, Yun Gang dan Yu Brothers yang berdiri di sana dengan aman beberapa saat yang lalu tiba-tiba meledak menjadi 3 kabut darah hanya dalam sekejap mata setelah ledakan keras. Kabut darah berceceran di mana-mana seperti nyala api yang mekar. Itu cukup indah. Kesunyian. Seluruh adegan menjadi sunyi. Bahkan Yang Chun yang telah menghindar ke samping memiliki ekspresi yang sangat muram sekarang. Tatapannya menatap lekat-lekat ke tempat di mana 3 kabut darah meledak. Sosok raksasa baru saja muncul. Sosok raksasa setinggi 3 meter itu memasuki pandangan semua orang dan mengejutkan mereka. Boneka, aku tidak sedang bermimpikan. Untuk sesaat, banyak orang saling bertukar pandang sebagai pemikiran yang kurang lebih sama terbentuk di benak mereka. Banyak orang bahkan mencubit paha mereka sendiri secara brutal. Hanya ketika mereka merasakan rasa sakit yang luar biasa di paha mereka, mereka yakin bahwa mereka tidak sedang bermimpi. Sejak kapan boneka bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Membunuh Raja Bela Diri tingkat ke-8 dan 2 Raja Bela Diri tingkat ke-7 hanya dalam sekejap mata. Rasa dingin menjalari punggung mereka saat mereka memikirkannya. Tentu, ini bukan satu-satunya hal yang membuat mereka bingung. Setelah boneka raksasa setinggi 3 meter itu muncul, ia benar-benar mengangkat tangan seperti manusia dan meletakkan 3 cincin tata ruang dan lebih dari 10 fragmen kedalaman yang terkandung dalam kabut darah. Kemudian,
Di bawah mata bingung sekelompok orang, boneka itu membuang semua cincin tata ruang dan fragmen kedalaman. Arah yang dilemparkannya adalah menuju tempat Duan Lingtian melayang. Desir, desir, desir. 3 cincin spasial dan lebih dari 10 fragmen kedalaman terbang melintasi langit menuju target mereka, Duan Lingtian. Ketika mereka berada di dekatnya, dia dengan santai mengambilnya dan menyimpannya di dalam cincin tata ruangnya sendiri. Setelah melihat ini, semua orang menjadi terdiam. Kupikir dia akan menyerang pemimpin sekte dengan cincin spasial dan fragmen kedalaman itu. Aku tidak berpikir itu benar-benar menyerahkan cincin spasial dan fragmen kedalaman kepada pemimpin sekte. Bisakah seseorang memberitahu saya apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa boneka belaka memiliki kekuatan yang begitu kuat? Ini sama sekali tidak logis. Aku belum pernah mendengar boneka sekuat itu di benua awan sebelumnya. Dan yang paling penting adalah boneka ini sepertinya mendengarkan perintah pemimpin sekte juga. Saya pikir boneka hanya dapat diaktifkan oleh formasi prasasti yang sesuai. Setelah diaktifkan, ia akan bertindak sendiri dan tidak akan mengakui pemiliknya. Mengapa ia mendengarkan perintah pemimpin sekte? Saya mendengar bahwa, beberapa bulan yang lalu, pemimpin sekte menawar perak misterius di pameran lelang yang diselenggarakan oleh lapangan lelang klan Zhou di kota Ataraxia. Perak misterius. Apa itu? Perak misterius adalah bahan khusus yang akan membuat boneka mendengarkan perintah setelah dikoordinasikan dengan formasi prasasti dan bergabung ke dalam tubuh boneka. Ah, aku mengerti. Saat kelompok tetua dan murid sekte Lingtian berdiskusi satu sama lain, mereka tidak lagi merasa aneh bahwa boneka itu mendengarkan perintah pemimpin sekte mereka, Duan Lingtian. Namun, selain terkejut melihat betapa kuatnya boneka itu, mereka juga bingung. Tak satu pun dari mereka yang pernah mendengar tentang boneka yang begitu kuat sebelumnya. Boneka ini terlalu kuat, sangat kuat hingga membuat orang merinding. Saya pikir kedua wakil pemimpin sekte itu Anda tidak berpikir mereka akan berakhir seperti itu bahkan dalam kematian mereka. Saya pikir mereka sudah dibunuh oleh boneka pemimpin sekte bahkan sebelum mereka menyadari apa yang terjadi. Banyak orang tersentak ketika Yu Brothers meninggal. Bahkan Luoping terkejut dan berkeringat dingin. Pada saat ini, dia tidak bisa membantu tetapi merasa lega dia berdiri di sisi Lingtian sekte. Kalau tidak, dia akan berakhir seperti Yu Brothers. Mereka mati tanpa mengetahui apa yang terjadi. B. Hammer sebenarnya mengerikan ini. Chen Shaoxuai tertegun untuk waktu yang lama sebelum akhirnya dia kembali sadar. Setelah dia kembali sadar, ketakutan yang tersisa masih terlihat di wajahnya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari ketika Hammer menyerangnya sebelumnya, itu hanya menggunakan paling banyak 30% dari kekuatannya. Kalau tidak, dia tidak akan selamat. Kekuatan yang ditunjukkan Hammer ketika membunuh 2 Raja Bela Diri tingkat ke-8 dan Raja Bela Diri tingkat ke-9 membuatnya menyadari hal ini. Pemimpin sekte sebenarnya memiliki monster seperti itu di sisinya. Zhang San menatap dengan mulut ternganga. Pada saat ini, terlepas dari yang lain, bahkan penjahat emas dan Xiong Quan yang berada di sisi Duan Lingtian tidak bisa tidak merasa bingung juga. Keduanya saling bertukar pandang dan melihat keheranan di mata masing-masing. Xiong Quan, bagaimana Tuan membuat boneka ini? Gold Tag meminta Xiong Quan menggunakan transmisi suara. Jika Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Saya hanya tahu bahwa Master telah menciptakan boneka baru-baru ini, tetapi tidak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa itu adalah boneka yang sangat aneh. Xiong Quan menjawab dengan gelisah. Saat dia mencapai akhir kalimatnya, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun wajah Feng Tianwu tetap tenang seperti biasanya, ada sedikit kebingungan di kedalaman mata musim gugur yang indah itu juga. Jelas dia terkejut dengan kekuatan boneka yang diciptakan Duan Lingtian. Berikan wewenang untuk mengendalikan boneka itu kepadaku, dan aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan mereka ketika kamu mati. Ketika semua orang masih bingung dengan boneka Duan Lingtian, sebuah suara dingin bergema di udara dan memasuki telinga semua orang. Kengerian menyingsing banyak dari mereka. Untuk sesaat, pemilik suara itu menjadi pusat perhatian. Pemilik suara itu tidak lain adalah Yang Chun, murid Kaisar Bela Diri. Jelas hukumannya ditujukan pada Duan Lingtian. Duan Lingtian, selain menjadi saudara lelaki darah yang lebih tua dari Yang Hong, master puncak dari puncak yang mantan Yin Yang Sekte, dia juga seorang murid Kaisar Bela Diri atau semacamnya. Chen Shaoxuai mengingatkan Duan Lingtian saat dia memandang dia pada saat ini. Murid Kaisar Bela Diri.
Setelah mendengar kata-kata Chen Shaoxuai, Duan Lingtian mengangkat alisnya. Setelah mengungkapkan keterkejutannya dengan, "Oh," dia mulai memeriksa kembali pria parubaya, Yang Chun, di depannya. Kejutan Duan Lingtian, "Oh," memenuhi wajah Yang Chun dengan bangga. Namun, kebanggaan itu dengan cepat menghilang tanpa jejak dan digantikan oleh kemuraman di saat berikutnya. Itu karena kalimat berikutnya yang diucapkan Duan Lingtian. "Sejauh yang saya tahu, Kaisar bela diri biasanya tidak mengenal murid-murid mereka. Orang-orang ini selalu suka menyombongkan diri dan menipu publik dengan menggunakan gelar, murid Kaisar bela diri, tetapi sebenarnya, mereka hanyalah anjing milik Kaisar bela diri, murid langsung." Seseorang harus mengakui bahwa kata-kata yang diucapkan Duan Lingtian tajam, dan setiap kata dengan akurat mengiris bagian hati yang sakit. Ini bisa dilihat dari wajah murung Yang Chun. "Jika tebakanku benar, kamu pasti bukan murid langsung Kaisar bela diri kan?" Duan Lingtian terus berkata. Sepertinya dia tidak berencana untuk membiarkan Yang Chun pergi sambil terus bertanya. Jika dia bukan murid langsung Kaisar bela diri, maka dia pasti hanya murid Kaisar bela diri biasa. Menurut kata-kata Duan Lingtian, murid Kaisar bela diri biasa pada dasarnya adalah seekor anjing yang diperintahkan oleh murid langsung Kaisar bela diri sesuka mereka. Sebagai seseorang yang ingatannya telah bergabung dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali, Duan Lingtian secara alami mengetahui hierarki di antara mereka yang mengikuti Kaisar bela diri di benua awan. Di atas adalah murid langsung, diikuti oleh murid biasa, dan pengikut rendahan di bawah. Duan Lingtian, akhirnya, Yang Chun tidak bisa lagi menahan amarah di hatinya lagi. Dia berteriak, "Hari ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, aku juga akan memusnahkan seluruh sekte Lingtian." Pada saat ini, Yang Chun yang benar-benar marah sepertinya tidak lagi tertarik pada Hammer, boneka yang dikendalikan Duan Lingtian. Saat ini, dia hanya ingin membunuh Duan Lingtian. Beraninya orang ini mengejek dan mempermalukannya setelah mengetahui identitasnya. "Apa, sekarang setelah aku menyentuh tempat sakitmu, kamu marah?" Tawa di wajah Duan Lingtian menjadi lebih jelas saat dia terus memprovokasi Yang Chun lebih jauh. Seolah-olah dia tidak takut meskipun dia tahu Yang Chun adalah murid Kaisar bela diri. Provokasi lebih lanjut Duan Lingtian seperti sekering peledakan yang sepenuhnya menyalakan api kemarahan Yang Chun. Ekspresinya berubah menyedihkan saat dia berteriak dengan marah, "Mati." Bab 1199, Terancam. Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Ledakan. Dengan ledakan yang menggelegar, Yang Chun menghilang di depan mata hampir semua orang. Secara alami, dia tidak benar-benar menghilang. Kecepatannya terlalu cepat sehingga yang lain tidak bisa menangkap gerakan tubuhnya. Meski sebagian besar orang yang hadir tidak bisa menangkap gerakan Yang Chun, bukan berarti Duan Lingtian tidak bisa melihatnya. Namun, Duan Lingtian tidak bereaksi bahkan ketika Yang Chun menyerangnya dengan momentum yang besar. Dia berdiri di tempat yang sama seolah-olah dia sedang menunggu serangan Yang Chun. Yang Chun melompat seperti harimau ganas. Dia menerjang Duan Lingtian dengan taring terbuka dan cakar tajam. Siu. Di tangannya, pedang Qi yang panjangnya beberapa kaki melonjak dari bilah sepanjang 3 kaki. Itu melonjak dan mengarah ke Duan Lingtian seolah-olah ingin membelah Duan Lingtian menjadi 2. Ledakan, 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 ledakan. Sementara Yang Chun bergerak, ledakan-ledakan udara bergema di udara saat itu juga menuju Duan Lingtian. Ketika Yang Chun menerjang Duan Lingtian dengan pedangnya dan pedang Qi sepanjang beberapa kaki, sesosok besar berdiri di depan Duan Lingtian ketika serangan itu hampir mengenai dirinya. Sepasang tinju besar meninju keluar seperti 2 bola meriam dan bertabrakan dengan keras dengan pedang Qi yang masuk. Ledakan. Hanya dalam sekejap, ledakan yang sangat keras terdengar. Aliran udara berdesir di mana-mana dari tempat tinju bertabrakan dengan pedang. Wah. Banyak murid Lingtian sekte dengan basis budidaya yang lebih rendah terluka oleh ledakan keras. Mereka mengeluarkan darah dari mata, hidung, dan telinga mereka. Beberapa bahkan memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, angin kencang menyebar keluar dan menyebabkan jubah semua orang berkibar. Mereka yang tidak terpengaruh menatap pemandangan di depan mereka dengan saksama. Sosok besar yang tiba tepat waktu di hadapan Duan Lingtian dan melindunginya dengan memblokir serangan Yang Chun dengan tinjunya adalah boneka setinggi 3 meter. Ketika Chen Shaoxuai melihat boneka itu dan Yang Chun berada di jalan buntu, dia memecah kesunyian sambil berteriak, "Palu, bagus sekali."
Palu. Jadi dia dipanggil Palu. Saat itulah semua orang yang hadir mengetahui nama boneka Duan Lingtian. Hua, hua, segera, perhatian mereka beralih ke kekosongan di atas Hammer dan Yang Chun. Dua energi langit dan bumi yang mengaduk membentuk fenomena langit dan bumi. 5 siluet naga hitam kuno dan 1000 siluet naga bertanduk kuno muncul di kehampaan di atas Hammer terlebih dahulu sebelum 5 siluet naga hitam kuno dan 5000 siluet naga bertanduk kuno muncul di kehampaan di atas Yang Chun. Ledakan. Ketika fenomena langit dan bumi di kehampaan di atas Hammer dan Yang Chun terbentuk, ledakan keras lainnya terdengar. Itu adalah pedang ki dari pedang roh kelas 1 di tangan Yang Chun. Tiba-tiba melonjak dan mendorong kedua tinju Hammer. Hammer didorong mundur beberapa langkah, dan tubuhnya bergetar hebat karenanya. Perbedaan kekuatan 4000 naga bertanduk kuno benar-benar mengalahkan Hammer. Yang Chun tidak mengerahkan kekuatan penuhnya dalam serangan sebelumnya. Dia hanya menggunakan kekuatan 5 naga hitam kuno, dan itu diblokir oleh Hammer. Dia langsung marah. Itu sangat memalukan baginya ketika serangannya diblokir oleh boneka. Dia segera melemparkan kedalaman tahap raja tingkat keempat yang tidak dia gunakan sebelumnya. Akhirnya melepaskan kekuatan penuhnya yang setara dengan kekuatan 5 naga hitam kuno dan 5000 naga bertanduk kuno. Karena itu, kekuatan pedang ki dari pedang roh kelas 1 di tangannya dengan mudah mengalahkan kekuatan Hammer dan mendorong Hammer mundur. Kekuatan 5 naga hitam kuno dan 1000 naga bertanduk kuno. Boneka pemimpin sekte sangat kuat. Itulah sebabnya dia bisa langsung membunuh 3 orang di atas tahap marsial monark tingkat ke-7. Kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri tahap marsial monark tingkat ke-9. Bahkan, dia mungkin lebih kuat daripada kebanyakan seniman bela diri tahap marsial monark tingkat ke-9. Petik 2. Yang Chun ini benar-benar dapat memobilisasi kekuatan 5 naga hitam kuno dan 5000 naga bertanduk kuno. Boneka pemimpin sekte bukanlah tandingannya. Beberapa bulan yang lalu, pemimpin sekte berhasil membunuh para pemimpin dari 4 kekuatan kelas 1 terbesar sendirian. Saat itu, kekuatan yang ditampilkan pemimpin sekte setara dengan kekuatan 4 naga hitam kuno dan 9000 naga bertanduk kuno. Hanya beberapa bulan telah berlalu, bahkan jika pemimpin sekte meningkat, aku khawatir dia hanya akan meningkat sebesar 1000 atau 2000 kekuatan naga bertanduk kuno. Apakah itu berarti kekuatan pemimpin sekte paling banyak setara dengan bonekanya? Kelompok tetua dan murid Lingtian sekte berbisik di antara mereka sendiri. Saat mereka berbicara, wajah mereka dilanda kepanikan seolah-olah krisis telah menimpa mereka. Pada saat ini, kebanyakan dari mereka tidak berpikir pemimpin sekte mereka, Duan Lingtian, adalah tandingan Yang Chun yang merupakan murid kaisar bela diri. Menurut kata-kata Yang Chun, dia ada di sini untuk memusnahkan sekte Lingtian. Begitu pemimpin sekte mereka, Duan Lingtian, kalah, sekte Lingtian juga akan musnah. Mereka juga akan mati di tangan Yang Chun dan dikuburkan bersama dengan sekte Lingtian lainnya. Ketika mereka memikirkan itu, sedikit keputusasaan terlihat di wajah para tetua dan murid sekte Lingtian. Banyak orang ingin pergi. Tak lama setelah itu, ketika salah satu murid sekte Lingtian bersiap-siap untuk pergi dengan tenang, banyak tetua dan murid sekte Lingtian lainnya memutuskan untuk pergi juga. Mereka bertindak seolah-olah mereka menghindari wabah. Namun, mereka dihentikan oleh beberapa orang lain yang dipimpin oleh Luo Ping dan Zhang San. Serahkan cincin tata ruangmu, dan kamu boleh pergi. Kamu tidak akan lagi menjadi murid sekte Lingtian. Luo Ping dan Zhang San tidak menghentikan para tetua dan murid sekte Lingtian untuk pergi, tetapi mereka harus mengembalikan cincin tata ruang mereka. Dalam cincin tata ruang mereka, ada batu asal yang ditambang dari perkebunan Lingtian sekte, senjata roh kelas 1 dan pil kelas 1 yang dibuat dan disempurnakan oleh pengrajin senjata kelas 1 sekte Lingtian dan alkemis kelas 1. Hal-hal ini tidak diizinkan untuk pergi bersama mereka. Untuk sementara waktu, banyak tetua dan murid Lingtian sekte ragu-ragu. Tidak peduli apa, tidak ada yang lebih penting dari hidupku, aku tidak menginginkan hal-hal di cincin tata ruang ini. Tak lama setelah itu, seorang murid Lingtian sekte memimpin dalam menyerahkan cincin tata ruangnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri sebelum dia dengan cepat meninggalkan puncak Lingtian dan sekte Lingtian. Banyak tetua dan murid Lingtian sekte mengikuti begitu seseorang memimpin untuk pergi. Tidak butuh waktu lama bagi sepertiga dari orang-orang Lingtian sekte untuk pergi. Wajah Chen Shaoxuai berubah ungu saat dia berkata, semua orang benar-benar terbang ke arah yang berbeda ketika bencana melanda. Di kejauhan,
Yang Chun berhenti mengejar hammer setelah dia memaksanya mundur. Dia tidak menghentikan para tetua dan murid sekte Lingtian untuk pergi bahkan ketika dia melihatnya. Saat ini, semua perhatiannya tertuju pada boneka setinggi 3 meter di depan matanya. Kekuatan boneka itu sebenarnya setara dengan kekuatan 5 naga hitam kuno dan 1000 naga bertanduk kuno. Meskipun tidak sekuat dia, kekuatan seperti itu masih mengejutkan boneka. Jika saya dapat membawa boneka ini kembali sebagai hadiah untuk kakak senior Zhou pasti akan senang. Yang Chun berpikir dalam hati, merasa tergerak. Meskipun dia adalah murid Kaisar Bela Diri, seperti yang dikatakan Duan Lingtian, nama tuannya, Kaisar Bela Diri Shiki, mungkin belum tentu mengingatnya. Biasanya, murid Kaisar Bela Diri ditempatkan di bawah asuhan murid langsung Kaisar Bela Diri. Murid langsung Kaisar Bela Diri yang dia ikuti adalah murid kedua dari 4 murid langsung Kaisar Bela Diri Shiki. Dia adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat kuat di puncak tahap martial monarch. Zhou Yi. Rumor mengatakan bahwa kekuatan Zhou Yi tidak lebih lemah dari murid langsung terkuat Kaisar Bela Diri Shiki. Pemeringkatan 4 murid langsung tidak didasarkan pada kekuatan tetapi urutan mereka bergabung dengan sekte. Zhou Yi adalah murid kedua Kaisar Bela Diri Shiki. Dia juga yang disukai Kaisar Bela Diri Shiki. Yang Chun selalu bangga mengikuti Zhou Yi. Yang Chun menjadi bersemangat ketika dia memikirkan bagaimana dia memiliki kesempatan lain untuk menyenangkan kakak senior Zhou. Namun, dia dengan cepat menenangkan dirinya. Dia tahu hampir tidak mungkin untuk meminta pemimpin sekte Lingtian Duan Lingtian, untuk menyerahkan boneka itu kepadanya. Meskipun dia tidak sabar untuk membunuh Duan Lingtian dan membalaskan dendam saudaranya, Yang Hong, dia harus menahan amarahnya untuk sementara waktu untuk boneka yang sangat langka yang dapat digunakan untuk menyenangkan kakak senior Zhou. Duan Lingtian, kamu pasti akan mati hari ini karena membunuh saudaraku, Yang Hong. Namun, apakah kamu benar-benar ingin begitu banyak orang mati bersamamu? Yang Chun bertanya dengan suaranya yang dalam sambil menatap Duan Lingtian. Saat dia berbicara, dia melirik yang lain. Matanya berbinar dengan kekerasan. Ini memicu ketakutan di banyak dari mereka. Mereka yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah bahkan gemetar karenanya. Duan Lingtian memandang Yang Chun dengan tenang seolah-olah kata-kata Yang Chun tidak mempengaruhinya sama sekali. Duan Lingtian, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, serahkan kendali boneka itu. Aku akan pergi setelah aku membunuhmu dan mendapatkan kendali atas boneka itu, lanjut Yang Chun berkata. Menurutnya, targetnya hari ini adalah Duan Lingtian. Dia hanya ingin membunuh Duan Lingtian. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati orang lain. Meskipun bonekamu kuat, kamu sudah melihatnya sendiri, itu bukan tandinganku. Yang Chun dengan sabar mengingatkannya. Kata-kata Yang Chun memicu beberapa harapan di sejumlah kecil tetua dan murid Lingtian Sekte. Mereka memandang Duan Lingtian dengan penuh harap, berharap dia akan melakukan apa yang dikatakan Yang Chun. Jika itu masalahnya, mereka mungkin bisa lolos dari kematian kali ini. Namun, kalimat berikutnya dari mulut Duan Lingtian menyebabkan wajah mereka berubah ketika mereka menyadari Duan Lingtian tidak akan pernah setuju dengan kata-kata Yang Chun. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Duan Lingtian bertanya dengan tenang sambil melirik Yang Chun dengan mata dingin. Apakah Anda selesai berbicara? Wajah Yang Chun menjadi gelap total ketika dia mendengar ucapan santai Duan Lingtian. Dia mengancam, Duan Lingtian, karena kamu sangat keras kepala, aku membunuh orang-orang dari sekte Lingtian satu persatu. Setelah mereka semua mati, aku akan membunuhmu juga. Aku harap kamu masih bisa tetap tenang saat itu. Kamu harus tahu bonekamu tidak bisa menghentikanku. Bab 1200, Duan Lingtian dengan kekuatan yang sangat meningkat. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ekspresi mereka yang hadir berubah setelah Yang Chun menyelesaikan kalimatnya. Yang Chun tidak menunggu Duan Lingtian menjawab. Dia bergerak seolah-olah dia telah berubah menjadi sambaran petir. Dia menghilang di depan mata hampir semua orang saat dia langsung menuju target pertamanya. Target pertamanya tidak lain adalah Feng Tianwu yang berdiri di samping Duan Lingtian. Kecepatan Yang Chun sangat cepat sehingga bahkan hammer, yang diperintahkan oleh Duan Lingtian untuk mengejar Yang Chun, tidak dapat mengejarnya. Pukulan seperti meriamnya mendarat di tempat kosong. Pertama, aku akan membunuh wanitamu. Segera, Yang Chun tiba di dekat Feng Tianwu,
dan energi asal dari pedang roh kelas 1 di tangannya melonjak. Beberapa kedalaman membuntutinya seperti bayangan sebelum berubah menjadi ki pedang sepanjang beberapa kaki yang langsung menuju Feng Tianwu. Meskipun sebagian besar orang yang hadir tidak dapat melihat gerakan Yang Chun dengan jelas, pedang ki menuju Feng Tianwu jelas terpantul di mata mereka. Mereka juga mendengar kata-kata acuh tak acuh Yang Chun. Mereka tahu target pertama Yang Chun adalah wanita berpakaian merah, Feng Tianwu, yang berdiri di samping pemimpin sekte Lingtian. Semua orang sudah lama menduga dia adalah istri pemimpin sekte. Dalam sepersekian detik itu, kebanyakan dari mereka merasa seolah-olah jantung mereka telah berhenti. Wanita yang sangat cantik itu akan mati di sini hari ini. Bersamaan dengan serangan Yang Chun yang memiliki momentum besar, angin kencang dan menusuk bertiup ke wajahnya dan melalui rambutnya yang indah, menyebabkan rambutnya terbang tertiup angin. Dia tampak halus seolah-olah dia adalah peri yang telah turun ke dunia fana. Pada saat ini, Feng Tianwu tetap acuh tak acuh meskipun dia menghadapi situasi hidup atau mati. Seolah-olah dia tidak menyadari krisis yang akan datang. Tentu, ini tidak berarti dia tidak takut mati. Meskipun dia telah kehilangan ingatannya, dia telah menemukan motivasi baru untuk hidup. Itu adalah pria yang saat ini berdiri di sampingnya. Itu sepenuhnya karena kepercayaan tanpa syaratnya pada pria itu sehingga dia bisa tetap tenang. Nona Tianwu. Wajah Goltag dan Xiong Kuan berubah drastis. Seperti kebanyakan tetua dan murid sekte Lingtian, mereka mengira kekuatan Duan Lingtian setara dengan boneka, palu, paling banyak. Mereka tidak berpikir Duan Lingtian lebih kuat dari Yang Chun. Bodoh. Suara tenang dan acuh tak acuh terdengar pada saat ini ketika ki pedang sepanjang beberapa kaki tiba di depan Feng Tianwu hanya dalam sekejap mata. Ledakan. Setelah itu, semua orang mendengar ledakan keras. Ledakan keras menyebar, dan gelombang udara berubah menjadi badai-badai yang menyapu seluruh tempat. Kesibukan badai menyebabkan kebanyakan orang menutup mata. Ketika mereka akhirnya membuka mata, mereka semua melihat pemandangan yang tak terlupakan. Tuhan, apa yang mereka lihat? Tanpa tahu kapan, sosok ungu berdiri di depan Feng Tianwu dengan perisai cahaya 5 warna di sekelilingnya. Sepertinya dia terbungkus dalam kepompong tembus pandang. Ketika serangan sengit Yang Chun mendarat di perisai cahaya 5 warna, itu hanya bergetar sesaat sebelum ketenangan dipulihkan. Bagaimana mungkin? Wajah Yang Chun berubah drastis saat dia menatap pemuda berbaju ungu di hadapannya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan. Orang harus tahu bahwa serangan sebelumnya berisi kekuatan penuhnya yang setara dengan kekuatan 5 naga hitam kuno dan 5.000 naga bertanduk kuno. Itu bisa dilihat dari fenomena langit dan bumi di kehampaan di atasnya. Namun, serangannya diblokir oleh keterampilan bela diri defensif lawannya. Yang Chun benar-benar tercengang. Yang Chun bukan satu-satunya. Semua orang, selain Duan Lingtian dan Feng Tianwu, juga tercengang. Adegan di depan mata mereka benar-benar di luar imajinasi mereka. Pada awalnya, mereka mengira Yang Chun mungkin menahan diri ketika mereka melihat serangannya diblokir oleh pemimpin sekte Lingtian sekte mereka, keterampilan bela diri defensif Duan Lingtian. Namun, ketika mereka melihat fenomena langit dan bumi di kekosongan di atas Yang Chun, mereka menyadari bahwa Yang Chun telah melepaskan kekuatan penuhnya dalam serangan itu. Keterampilan bela diri defensif pemimpin sekte benar-benar dapat memblokir serangan Yang Chun yang berisi kekuatan penuhnya. Untuk memblokir serangan Yang Chun yang berisi kekuatan penuhnya dengan keterampilan bela diri defensif, seberapa kuat pemimpin sekte sekarang? Kemajuan pemimpin sekte terlalu besar, bukan? Sebelumnya ketika dia bertarung dengan para pemimpin dari 4 kekuatan kelas 1 terbesar, dia hanya mengerahkan kekuatan 4 naga hitam kuno dan 9.000 naga bertanduk kuno. Mungkin pemimpin sekte menahan sebelumnya, dia tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Seharusnya begitu. 4 pemimpin pasukan kelas 1 tingkat menengah bawah tidak memenuhi syarat untuk pemimpin sekte untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Kelompok tetua dan murid Lingtian sekte pulih dari keterkejutan saat mata mereka cerah. Meskipun mereka senang mereka berhasil lolos dari kematian lagi, mereka dikejutkan oleh kekuatan menakjubkan Duan Lingtian. Pada saat ini, mereka merasa seperti tidak tahu banyak tentang pemimpin sekte mereka, Duan Lingtian. Jika tidak, mereka tidak akan kehilangan kepercayaan pada pemimpin sekte mereka. Aku tidak tahu seberapa kuat pemimpin sekte sekarang. Fenomena langit dan bumi di kekosongan di atas pemimpin sekte hampir terbentuk. Untuk sementara waktu,
banyak perhatian para tetua dan murid Ling Tian Sekte terperangkap oleh energi langit dan bumi yang mengaduk pada kehampaan di atas Duan Ling Tian. Namun, mereka dengan cepat kecewa karena fenomena langit dan bumi menghilang sebelum terbentuk. Perisai cahaya 5 warna di Duan Ling Tian menghilang saat pedang sepanjang 3 kaki yang luar biasa berhenti bergerak dan jatuh dengan mantap di tangannya. Itu adalah pedang roh kuasa Royal Great miliknya. Adapun perisai cahaya 5 warna, itu dibentuk oleh keterampilan bela diri defensif, penghalang 9 naga. Sebelumnya, dia dengan mudah memblokir serangan Yang Chun dengan menggunakan keterampilan bela diri bertahan tingkat-tingkat surga ini dari teknik penguasa perang 9 naga dengan pedang roh kuasa Royal Great miliknya. Saat ini, kekuatannya jauh di depan Yang Chun. Dalam beberapa bulan terakhir, dia tidak pernah berhenti memahami pedang Dao dari kata pedang yang ditinggalkan oleh pedang suci meskipun dia telah mengendur dalam kultivasi dan pemahamannya tentang kedalaman Fus. Karena alasan ini, kedalaman pedangnya meningkat lagi. Peningkatan kali ini bahkan mengejutkan Duan Ling Tian. Dia sangat terkejut sehingga butuh setengah hari untuk pulih darinya. Karena alasan itu, kekuatannya jauh melampaui kekuatan 5 naga hitam kuno dan 5.000 naga bertanduk kuno, itulah mengapa dia tidak takut pada Yang Chun. Sebagai seseorang yang memiliki ingatan Kaisar Bela Diri kelahiran kembali, dia secara alami bisa menebak kekuatan murid biasa di bawah Kaisar Bela Diri. Faktanya, dia telah melebih-lebihkan Yang Chun. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan saudaramu, Yang Hong. Kalian berdua idiot, Duan Ling Tian berkata dengan dingin sambil menatap Yang Chun dengan tatapan dingin. Bodoh. Ketika dia mendengar Duan Ling Tian memanggilnya idiot untuk ketiga kalinya, tubuh Yang Chun bergetar saat wajahnya dipenuhi dengan rasa malu dan marah. Namun, dia menekannya. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat Duan Ling Tian, adegan sebelumnya membuktikan satu hal. Duan Ling Tian jauh lebih kuat darinya. Dia tidak tahu bagaimana pemimpin pasukan kelas 1 tingkat rendah begitu kuat, tapi dia yakin lawannya lebih kuat darinya. Dengan kekuatannya, pihak lain bisa membunuhnya hanya dalam sekejap mata. Sekarang apa? Bukankah kamu mengatakan kamu akan membunuh semua orang di sekitarku, satu persatu? Masih menahan diri, Duan Ling Tian melirik Yang Chun dengan jijik sebelum dia menyerangnya. Itu membuat wajah Yang Chun berubah menjadi hijau sebelum menjadi pucat. Duan Ling Tian, jangan biarkan itu pergi ke kepalamu. Ada banyak orang di dunia ini yang bisa berurusan denganmu. Yang Chun mencibir frustrasi. Mungkin ada banyak orang di dunia ini yang bisa berurusan denganku, namun, itu tidak termasuk kamu, ejek Duan Ling Tian. Saat dia berbicara, matanya berkilat dingin seolah menunggu kesempatan untuk menelannya. Sementara itu, niat membunuh yang dingin muncul dari tubuhnya. Lari, itulah satu-satunya pikiran di benak Yang Chun ketika dia merasakan niat membunuh dari Duan Ling Tian. Dia bergerak dan menghilang di depan mata kebanyakan orang. Berencana untuk melarikan diri. Banyak orang terkejut dengan hilangnya Yang Chun secara tiba-tiba ketika sebuah suara terdengar. Itu adalah suara pemimpin sekte Ling Tian Sekte, Duan Ling Tian. Selanjutnya, mereka menemukan bahwa Duan Ling Tian juga telah menghilang. Beberapa saat kemudian, Duan Ling Tian muncul di kejauhan. Setelah dia muncul, sosok lain juga muncul di depannya. Itu adalah Yang Chun, murid Kaisar Bela Diri mencoba melarikan diri dari pemimpin sekte. Banyak tetua dan murid Ling Tian Sekte memiliki ekspresi lucu di wajah mereka. Jangan lupa Yang Chun hanyalah murid biasa di bawah Kaisar Bela Diri. Kaisar Bela Diri bahkan mungkin tidak mengenalnya. Menurut kata-kata pemimpin sekte, murid Kaisar Bela Diri seperti dia hanyalah seekor anjing dari murid langsung Kaisar Bela Diri. Seseorang lain ditambahkan. Apakah kamu pikir kamu mampu melarikan diri dariku? Duan Ling Tian menatap Yang Chun dengan seringai di sudut mulutnya. Duan Ling Tian, aku akui bahwa aku tidak sebaik kamu, namun, kamu harus memikirkannya baik-baik. Kamu harus membayar harga yang mahal untuk membunuhku. Yang Chun mengancam dengan ketakutan di matanya setelah dia menarik napas dalam-dalam. Membayar harga, Duan Ling Tian tertawa. Apakah Anda berpikir bahwa Kaisar Bela Diri Siki akan membalas Anda hanya karena Anda memegang gelar murid Kaisar Bela Diri? Saya tidak berpikir dia akan mengenali Anda bahkan jika dia melihat Anda, Duan Ling Tian mengejeknya. Kamu tidak memenuhi syarat untuk Tuan Kaisar Si untuk datang secara pribadi. Setiap murid langsung di bawah Tuan Kaisar Si dapat dengan mudah membunuhmu. Yang Chun mencibir. Sementara itu, matanya berbinar saat cahaya melesat keluar saat dia mengangkat lengannya. Oh tidak,
Duan Lingtian telah mengamati Yang Chun, dan wajahnya berubah drastis ketika dia menemukan gerakan Yang Chun. Dia ingin mengejar cahaya itu, tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa kecepatan cahaya itu sangat cepat ketika menghilang di depan matanya. Tidak ada cara baginya untuk mengejar sekarang. Slip giok komunikasi. Duan Lingtian menjadi pucat. Sebagai seseorang yang memiliki ingatan dan pengetahuan kaisar bela diri kelahiran kembali tentang prasasti, dia dapat mengatakan bahwa slip jade komunikasi yang dikirim oleh Yang Chun dibuat oleh master prasasti tahap kaisar bela diri. Itu sangat cepat sehingga dia tidak bisa mengejar. Aku terlalu ceroboh. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan menatap Yang Chun lagi. Kilatan dingin di matanya tidak bisa lebih dingin lagi.